Sebenarnya bank sampah ada itu pun juga karena permasalahan itu. Jadi bank sampah kan kebanyakan sekarang ini kan dalam lingkup desa atau bahkan ada yang RW ataupun RT. Nah, jika bank sampah itu jalan, itu bakal bisa permasalahan sampah bisa diselesaikan asal masyarakatnya juga teredukasi dengan baik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat ISK dimanapun Anda berada. Masih bersama Kang Fitri di podcast isknews.com. Sahabat ISK, hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa. Seorang pemuda yang memilih untuk peduli terhadap keberadaan sampah, kan begitu. Jadi karena apapun sampah ini kalau tidak di-manage dengan baik, dengan profesional, dengan segala hal yang mungkin berhubungan dengan pengelolaan persampahan, itu akan jadi beban tersendiri terhadap pemerintah. Mas Adam sudah hadir bersama kita. Beliau adalah ketua deklarator Kresek. Apa itu Kresek sebenarnya? Jadi Kresek itu kepanjangan kependekan dari kreasi sampah ekonomi kota. Kreasi sampah ekonomi kota. Ya. Jadi emang kita fokus ke mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tidak hanya untuk menjadi daur ulang saja. Jadi tapi juga untuk bermanfaat orang lain. Kemudian kita juga menjadikan itu sampah bisa jadi uang. Nah, uang itu bisa kita jadikan program-program di Kresek itu sendiri. Jadi anggota Kresek sendiri itu diambil dari. Kalau anggotanya sendiri, kalau dari awal terbentuknya, itu kita emang awal-awal teman-teman dekat. Dari teman-teman SMP, SMA, kuliah. Jadi tidak hanya satu kampung ya, tapi di seluruh wilayah Kabupaten Kudus ya. Kalau sekarang ini kalau yang aktif sampai saat ini sekitar 40 orang. Kemarin pernah saya data itu emang berada di sekitar 20-an desa di Kabupaten Kudus. Jadi emang kita bukan organisasi yang fokus pada di satu desa, tapi memang kita organisasi umum di Kudus itu sendiri. Jadi anggotanya bisa berbagai kalangan, ada yang pelajar juga, ada yang mahasiswa, ada yang bekerja juga, tapi rata-rata emang masih tergolong usia muda. Ya. Jadi selama ini yang sudah dijalankan program apa saja? Program kita sebenarnya komitmen dari awal sejak kita terbentuk sejak 27 September 2015 kita ke bank sampah awalnya. Kita bank sampah, kemudian sedekah sampah, kemudian pelatihan daur ulang. Nah, kemudian juga setiap tahun kita ada program-program rutin seperti Hari Peduli Sampah Nasional, dulu pernah sempat kerjasama dengan ISK juga. Kemudian ada World Clean Up Day, kemudian juga kita bikin saat ini kita fokus ke beasiswa pendidikan. Ya. Jadi bisa dijelaskan bank sampah itu bagaimana, sedekah sampah itu maksud bagaimana, artinya supaya setidaknya bincang kita ini bisa menginspirasi teman-teman muda di sana lah. Ternyata walaupun hanya kata sampah saja itu ternyata bisa diberdayakan untuk apapun, kan begitu. Ya. Kalau bank sampah itu tadi, bank sampah itu di Kudus sebenarnya udah banyak. Jadi bank sampah itu kita mengajak masyarakat, biasanya memang di suatu desa. Nah, kita mengajak masyarakat untuk mengumpulkan sampahnya di rumah, dipilah terlebih dahulu, mungkin kardus, botol, mungkin beling. Nah, kemudian dikumpulkan di suatu tempat di desa itu untuk ditabungkan. Nah, ada petugasnya yang kayak bank gitulah. Kalau bank kita nabung uang, tapi ini tentunya sampah. Ya, ada kardus sekian kilo. Nah, ya dicatat seperti itu. Kemudian dalam periode tertentu 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali uang itu bakal dikembalikan ke nasabah. Nah, kalau untuk Kresek sendiri, kita pernah bekerja sama bank sampah di Martinarowito sini. Tahun kemarin juga kita
membantu desa Ngembalrejo RT 2 RW 4 untuk membuat bank sampah. Jadi kita memberikan edukasi ke mereka, kemudian bagaimana sih bank sampah itu apa, keperluannya apa aja, terus apa sih yang dibutuhkan. Nah, kita bantu itu, kita juga memberikan sedikit bantuan finansial dalam artian untuk membuat kebutuhan bank sampah itu sendiri. Kemudian habis itu ketua dan segala macamnya itu kita serahkan ke mereka. Jadi dikelola sendiri. Jadi emang bank sampah itu sendiri. Kresek tidak memiliki bank sampah, tapi Kresek bertujuan untuk mengajak desa untuk membuat bank sampah. Ya, nah, jadi seperti itu programnya. Ya, jadi kalau misalnya kita fokus membuat bank sampah di suatu tempat, jadi nanti kita nggak bisa butuh orang ke sana. Iya. Jadi kita nanti akan fokus ke satu tempat aja. Yang penting bagaimana Kresek ini mengedukasi mereka kilo carane. Nanti seperti ini. Mereka yang melanjutkan. Jadi enggak anggota Kresek terus seperti itu. Kalau sedekah sampah tadi? Kalau sedekah sampah konsepnya hampir sama kayak bank sampah. Cuma di sedekah sampah itu tidak ada yang namanya pengembalian uang ke nasabah. Jadi uang murni kita kelola, kelola Kresek, masuk ke keras Kresek, kita putar untuk kegiatan-kegiatan kita. Termasuk munculnya ada beasiswa. Iya, benar. Kebanyakan dari situ. Memang kita organisasi non profit yang tidak pernah mengharapkan bantuan kepada pemerintah untuk kegiatan kita. Jadi emang kita mencoba untuk mandiri menggunakan dana dari sedekah sampah itu sendiri. Iya, baik sedekah sampah, kita jualan merchandise, kita jualan produk-produk daur ulang. Nah, kebanyakan ini dari kita dari situ. Seperti itu. Jadi artinya pemberdayaan sampah yang semula ini menjadi barang yang tidak berguna dan mungkin kita bisa sulap sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan pundi-pundi uang kan begitu. Sejauh ini Mas Adam, program panjenengan ini sudah pernah dikomunikasikan dengan pihak pemerintah atau mungkin sudah ada campur tangan dari pemerintah terkait dengan program-program yang luar biasa dari Kresek itu sendiri? Kalau untuk pemerintah, kita beberapa kali emang sering kolaborasi dengan pemerintah. Jadi ada kemarin tahun waktu ada bencana gempa di Sulawesi atau mana itu, kita membuat program sedekah sampah secara massal. Jadi kita mengajak siswa-siswi SD SMP untuk mengumpulkan sampah di rumah, dikumpulkan di sekolah, kemudian dikumpulkan ke UPT. Tiap sekolah mengumpulkan UPT, dari UPT kita ambil. Nah itu kita kerjasama dengan dinas pendidikan. Dan jalan saat itu. Saat itu jalan dan uang yang terkumpul hampir 13 juta. Wah, luar dari biasa, situ. Dari sampah. Iya. Kemudian juga pernah kita membuat di Taman Gondang Manis, kita bikin menara kudus, tapi miniatur menara kudus dari Ecobrik. Ecobrik itu ya olahan sampah gitu, jadi botol dimasukin sampah sampai padat seperti itu. Nah, kita juga melibatkan anak-anak SD SMP untuk membuat itu. Nah, kita juga bersama dengan dinas PKPLH, dinas pendidikan untuk menyurati dinas-dinas atau sekolah-sekolah itu untuk ikut berpartisipasi seperti itu. Kalau untuk dapat bantuan atau apa emang belum. Dan tidak mengharapkan itu. Iya. Kalau kita dari komunitas memanfaatkan sampah-sampah itu. Kalau kita dari komunitas asosiasi yang kita harapkan dari dinas itu bukan kucuran dana atau apa itu, tapi lebih ke birokrasi yang mudah gitu. Karena selama ini kita juga agak kesulitan dengan birokrasi seperti itu. Jadi memang kita harapnya, kita katakan nih, Kresek pengen buat kegiatan A, B, C. Nah, kita butuh katakanlah dukungan dari pemerintah itu dalam bentuk yaitu birokrasi itu tadi, rekomendasi, surat menyurat, ya seperti itu, lebih seperti itu gitu. Artinya karena program ini untuk mendukung program pemerintah juga ya, setidaknya kan direkomendasikan, misalnya kamu mau kemana,
Supaya mudah kalau misalnya mungkin kresek sendiri dari mana kresek ini kan paling tidak kalau dikerja samakan dengan dinas kan, oh ini program dinas tolong, nah kan begitu. Ini Mas Adam, sampean kan termasuk yang ya apa namanya berada di dunia yang mungkin tidak banyak orang yang apa namanya peduli lah ternyata faktanya bahwa saat ini Kudus ini bisa dikategorikan kalau saya sih sudah darurat sampah ya. Artinya begini, masyarakat kita kesadaran membuang sampah ini mereka selalu kesannya ini berpikir praktis, tidak menghitung dampak kan begitu. Contoh misalnya mereka berangkat bekerja di mungkin habis subuh sudah keluar rumah, sudah disiapkan 2 atau 1 tas kresek, nanti di tempat yang mungkin tidak ada orang mereka lempar saja. Kalau mungkin separuh dari masyarakat Kudus melakukan hal yang sama, terus kondisi lingkungan kita kan juga jadi terganggu kan begitu. Artinya biasanya ketika hujan pertama kemudian sempat banjir begitu, sampah yang ada di pinggiran jalan, di pinggiran sungai ini begitu menurut Mas Adam, kira-kira cara untuk mengedukasi masyarakat agar mereka itu sadar membuang sampah pada tempatnya, kemudian bagaimana fasilitas pemerintah memadai, menurut Mas Adam harus bagaimana? Ya, kalau untuk masalah seperti itu sih sebenarnya emang harus dari pemerintah terkecil. Jadi emang kalau di Indonesia kan pemerintah terkecil ada di RT, RW itu kan. Nah, emang harus dari lingkup terkecil dahulu gitu. Jadi emang kalau misalnya lingkup terkecil itu udah benar, maka ke atas pun akan benar. Sebenarnya bank sampah ada itu pun juga karena permasalahan itu. Jadi bank sampah kebanyakan sekarang ini kan dalam lingkup desa atau bahkan ada yang RW ataupun RT. Nah, jika bank sampah itu jalan, itu bakal bisa permasalahan sampah bisa diselesaikan asal masyarakatnya juga teredukasi dengan baik gitu. Di bank sampah di beberapa desa gitu yang saya tahu, sampah yang yang layak jual itu ditabungkan ke bank sampah. Kemudian pemerintah desa juga membuat sebuah jasa pengambilan sampah itu yang bagi yang tidak terjual itu. Nah, jika itu terjadi, sistem itu berjalan dengan baik, pasti juga bakal berjalan dengan baik. Contoh kasus di Bali, katakanlah. Bali kan tempat pariwisata ya. Nah, di sana masyarakat itu benar-benar sadar akan kebersihan lingkungan. Kenapa? Karena kalau sekali di situ kotor, nggak bakal ada wisatawan yang datang. Nah, jadi mereka ibaratnya kalau bersih-bersih itu ibaratnya juga menghasilkan uang buat mereka, income buat mereka. Jadi tidak karena terpaksa karena kesadaran bahwa juga. Ini dampaknya ketika kita tampil kotor ini akan menjadi seperti ini kan begitu. Kayak kita sekarang ini kita beberapa bulan ke depan kita bakal fokus mau membersihkan daerah Rejenu. Nah, beberapa kali kita sudah melakukan survei ke sana, bersih-bersih di daerah sana. Kita tahu titik-titik mana yang menjadi spot favorit orang buang sampah. Ya. Ternyata ketahuan gitu loh. Oh, ada spot itu di belakang tempat wudhu. Oh, berarti orang itu di situ cuci tangan, sambil sampoan atau buangnya di situ. Noleh nggak ada. Ya, gitu kan. Nah, terus di belakang area-area warung. Nah, orang makan mungkin nggak ada tong sampahnya terlalu jauh atau dibuang aja ke belakang. Nah, dari situ kita nggak hanya cuma bersihin tempat aja. Nanti ke depan ya output yang kita pengenin itu kita ada rembuk antara POMDes, kemudian daerah penjual di situ, kemudian Satgas. Nah, kita bakal mempertemukan itu, kita memfasilitasi itu untuk
bagaimana nih caranya untuk membersihkan daerah Rejenu. Itu hanya bersih tapi juga keberlanjutan. Ya, jadi kesadaran masyarakat ada kesadaran dan tidak membuang sampah. Saya masyarakat juga, pedagang situ juga harus sadar karena dengan di tempat itu bersih, maka juga orang datang ke situ pun juga bakal seneng. Dan yang untungnya juga nyaman. Warga situ juga seperti itu. Nah, nanti mungkin ke depan bakal ada perdes yang keluar, bagaimana mengatur dari pedagang itu bagaimana, kemudian mungkin ada penjadwalan kerja bakti, kemudian kita udah berpikiran juga ingin membuat spot-spot tong sampah juga, karena kemarin kita lihat spot-spot yang emang banyak sampahnya itu jarang tong sampah gitu, jadi malah luput dari tong sampah itu sendiri. Seperti itu. Kemudian ada palang-palang juga. Sebenarnya paling susah mengintervensi adalah pengunjung, karena pengunjung kan kita nggak tahu ke sana itu teredukasi atau enggak. Ya emang kita paling mengedukasi mereka dalam bentuk mungkin tulisan-tulisan. Cuma kalau untuk pedagang kan bisa kita intervensi, karena dia peraturan atau apa bisa. Dia penghuni. Mungkin terhadap kondisi sungai-sungai kita yang mungkin saat ini juga jauh dari bersih ya. Artinya dulu itu kan ada program namanya itu Prokasi ya, program kali bersih. Sampai sekarang kita lihat sungai-sungai ini malah menjadi sampah terpanjang ya. Ini ya tentu butuh solusi, butuh perhatian dari pemerintah juga. Artinya jangan kemudian melahirkan spanduk-spanduk yang nadanya ancaman. Bahkan ada yang didoakan 7 turunan tidak bakal ini ada macam-macam, pokoknya semua ancaman. Kalau misalnya program pemerintah ini sinergi dengan keinginan masyarakat, artinya fasilitasi tempat sampah, kemudian sosialisasi dan edukasi, bahkan tidak menutup kemungkinan bagi pelanggar ini memang benar-benar dihukum supaya ada unsur jerahnya. Ini yakin kalau ini sudah bisa dipadukan, didukung dengan komunitas yang peduli seperti Kresek ini, Kudus ini akan terhindar dari mungkin status darurat sampah itu tadi kan begitu. Menurut Mas Adam, apa yang saat ini terjadi dan harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pengelolaan sampah? Karena kalau kita melihat anggaran di APBD ini kan nolnya kan panjang sekali, tapi faktanya persoalan sampah ini masih menjadi persoalan tersendiri. Termasuk Nyon Sewu ya, kalau pengadaan becak sampah, nah ini dipakai setengah tahun, 1 tahun ini semua sudah pada meleot semua kan begitu. Menurut Mas Adam? Ya, kalau untuk sungai itu sendiri sebenarnya pemerintahnya kita juga salah desain sebenarnya. Karena kebanyakan sungai sekarang ini itu berada posisinya itu di belakang rumah. Jadi timbul orang itu ya buang sampah ke belakang. Nah, jika kalau aja sungai itu di depan, nah pasti itu bakal berubah. Karena kalau misal sungainya kotor, dia juga bakal terpengaruh rumah itu sendiri. Nah, kalau sungai itu sendiri sudah terlanjur kotor, sebenarnya sungai itu kan ada hulu, hilir, tengah. Nah itu emang kalau permasalahan sungai nggak bisa diselesaikan oleh satu wilayah. Jadi emang harus bersambungan ya. Jadi hulunya bagaimana, kemudian tengahnya bagaimana, hilirnya bagaimana, itu pun bakal beda-beda caranya. Di hulu bagaimana nih biar nggak ada sampah, di tengah bagaimana. Nanti kalau misal yang kita bersihkan katakanlah sini, bawah kita bersihkan, cuma sampah kan juga berasal dari atas juga, ini gembor. Emang harus ada sinergi. Artinya sering faktor terjadinya meluapnya air sungai ketika hujan 1 jam saja ini kan faktornya karena bawah jembatan ini tersumbat oleh sampah-sampah yang mungkin
secara sporadis datang kan, misalnya karena banjir sehingga segerombolan bambu ini saoyot-oyotnya kentir, pisang juga, pisang, bahkan ada kasur, ada bantal kan begitu. Jadi harus seperti itu ya. Ya, juga sebenarnya komunitas-komunitas seperti Kresek itu di Kudus cukup banyak. Dalam artian tidak hanya komunitas lingkungan, banyak komunitas sosial, banyak anak muda yang emang bergerak di pecinta alam. Cuma yang saya rasakan sendiri emang kurang adanya sinkron kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang bergerak di akar rumput. Gitu. Pembinaan pemerintahnya saja yang kurang merangkul. Ya. Jadi harapan Mas Adam? Ya, kalau harapan kita sih emang kita ingin Kudus semakin hijau, walaupun emang Kresek belum bisa memberikan kontribusi yang cukup banyak. Kita membuat beasiswa pendidikan itu untuk anak SMA. Tujuan kita adalah untuk menambah generasi-generasi yang peduli lingkungan. Nah, jadi harapan kita dengan adanya beasiswa itu ke depan semakin banyak orang-orang seperti saya, seperti teman-teman, seperti Kresek yang bakal melanjutkan kegiatan kita. Seperti itu. Ya, tujuannya supaya di kota ini manajemen pengelolaan sampah itu betul-betul baik kan. Artinya ya bermanfaat, bisa didaur ulang juga, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain. Karena ketika kemudian seperti ini, hektaran lahan untuk TPA pun tidak akan mampu mengatasi masalah sampah ketika tidak ada orang-orang atau aktivis lingkungan seperti Mas Adam dan teman-teman kan begitu. Dan juga peran masyarakat pada umumnya juga sangat penting dalam artian dalam pengelolaan sampah. Itu kita tidak hanya berpikir kita membuang sampah pada tempatnya udah selesai. Karena kalau kita semua orang membuang sampah pada tempatnya, katakanlah nih semua orang Kudus membuang sampah pada tempatnya, akhirnya sampah dibawa semua ke TPA. Akhirnya TPA juga penuh. Ya kan? Nah, jadi emang yang harus pertama yang harus dilakukan ya emang kita mengurangi. Bagaimana mengurangi penggunaan barang-barang yang akan menghasilkan sampah. Kemudian misal kita pergi kemana-mana, misalnya katakanlah kita bawa tablet atau apa, itu emang kita mengurangi penggunaan sampah. Jadi agar sampah yang kita timbulkan pun tidak terlalu banyak. Kalau untuk memperlambat umur TPA itu sendiri. Kita misalnya setiap hari menghitung berapa sedotan yang yang dibuang ini mungkin udah jutaan sedotan ya. Padahal untuk plastik sendiri itu untuk bisa terurai ini butuh ratusan tahun ya. Sehingga ya mungkin di peringatan Sumpah Pemuda ini setidaknya apa yang Mas Adam dan kawan-kawan berikan untuk kabupaten ini setidaknya bisa menginspirasi masyarakat, terlebih pada generasi muda, bahwa pemuda ini jangan hanya berpangku tangan dalam rangka semangat Sumpah Pemuda. Apapun yang dilakukan oleh pemuda untuk negara, untuk bangsa ini akan walaupun mungkin hanya berlabel kelihatan isi hanya sampah, tapi ketika ini betul-betul di manage, itu akan luar biasa hasilnya kan begitu. Terakhir Mas Adam, pesan untuk generasi muda sebaya panjenengan terkait dengan sampah ini. Kalau pesan saya sih kita lakukan apa yang kita bisa. Jangan menunggu diajak orang, jangan menunggu orang melakukan itu dulu, tapi lakukan sebisa mungkin walaupun kita juga masih belum bisa melakukannya dengan baik gitu. Jadi emang kita belajar terus dan belajar gitu. Seperti itu. Jadi itu ya. Jadi Oke, terima kasih sahabat ISK sudah bersama Kang Fikri di podcast ISK. Semoga saja pertemuan kita dengan komunitas Kresek yang dikomandani oleh Mas Adam ini mampu menginspirasi anak-anak muda di luar sana untuk tetap peduli dengan keberadaan sampah. Terima kasih, masih tetap bersama Kang Fikri, banyak hal ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.